Ada satu weton yang sering dipandang sebelah mata, dianggap penuh luka dan cobaan, namun justru menyimpan takdir besar di balik semua getir yang dialami. Weton itu adalah Pon, mereka yang lahir di bawah naungan. Pon seringkali seperti bunga yang mekar di tengah badai indah, kuat namun penuh luka di setiap kelopaknya. Tidak mudah memahami jalan hidup mereka, karena Pon bagaikan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang berani menyingkap tabir kehidupan. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Weton Pon hidup penuh luka tapi takdirnya luar biasa. Weton Pon dalam Primbon Jawa dikenal sebagai salah satu weton dengan kekuatan spiritual yang unik. Orang-orang yang lahir pada Pon sering digambarkan membawa beban berat dalam hidupnya, seolah takdir menuntun mereka untuk berjalan di jalan yang penuh batu tajam. Luka, kehilangan, bahkan pengkhianatan kerap menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Namun justru dari luka-luka itu, jiwa mereka ditempa menjadi baja yang tak mudah hancur. Pon adalah simbol kesabaran sekaligus ujian. Banyak yang menyangka bahwa Pon adalah weton penuh kesialan, padahal sejatinya ia adalah pintu menuju kebijaksanaan. Mereka yang mampu bertahan dalam segala pahit getir, hidup akan menemukan sebuah cahaya yang tak pernah padam, takdir luar biasa yang menanti di ujung perjalanan. Kisah tentang Pon bukan sekadar tentang penderitaan, tetapi juga tentang kebangkitan. Ia adalah perjalanan panjang manusia untuk menemukan arti dirinya sendiri, menyingkap jati diri sejati, dan memahami bahwa luka hanyalah jalan menuju keagungan. Dalam naskah ini, kita akan menyingkap 6 bab perjalanan kehidupan Pon. Mulai dari masa kecilnya yang penuh ujian, kesendirian yang mengajarkan makna, pengkhianatan yang membuat mereka semakin kuat, hingga puncak kejayaan yang akhirnya menjadi takdir luar biasa. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala damar bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir kekuatan weton Pon yang disebut-sebut penuh luka tapi memiliki takdir yang luar biasa. Siap, mari lanjut. Luka yang membentuk jiwa. Sejak ke awal kelahirannya, anak-anak yang lahir pada weton Pon seringkali membawa aura berbeda. Mereka tidak jarang dianggap aneh oleh lingkungannya. Ada yang berkata mereka terlalu pendiam, ada yang menilai terlalu keras kepala, ada pula yang merasa mereka memendam sesuatu yang sulit ditebak. Masa kecil Pon hampir selalu ditemani oleh ujian, entah itu berupa kemiskinan, sakit-sakitan, atau perasaan terasing di tengah keramaian. Bayangkan seorang anak kecil yang berlari di halaman rumah, namun sorot matanya tidak seceria teman-temannya. Anak Pon sering merasa sendiri, bahkan ketika berada di tengah keluarga. Mereka lahir dengan jiwa yang peka, mudah menangkap getaran perasaan orang lain, sehingga luka pertama yang mereka rasakan seringkali berasal dari lingkungan terdekat, ucapan orang tua, sikap saudara, atau tatapan orang-orang yang tidak memahami mereka. Primbon Jawa menggambarkan Pon sebagai weton yang digembleng sejak dini. Tidak ada jalan mulus yang diberikan semesta pada mereka. Justru sebaliknya, sejak kecil mereka sudah diperkenalkan dengan rasa kehilangan. Ada yang ditinggal orang tua di usia dini, ada yang harus hidup dalam keterbatasan, ada pula yang terbiasa menanggung beban di luar usianya. Luka-luka itu memang menyakitkan, tapi disitulah jiwa Pon mulai ditempa. Dalam kesepian mereka belajar berimajinasi. Dalam keterbatasan, mereka belajar menghargai hal-hal kecil. Dalam luka, mereka belajar memahami penderitaan orang lain. Seorang anak Pon yang tumbuh dengan segala luka di hatinya,
perlahan berubah menjadi pribadi yang memiliki mata batin yang lebih dalam dibanding anak-anak lain. Mereka lebih peka, lebih cepat dewasa, meski di balik itu ada kerinduan besar akan kasih sayang yang tak pernah benar-benar mereka rasakan. Konon roh Pon memang diturunkan ke dunia dengan misi berat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipilih untuk merasakan luka, agar kelak bisa menjadi penyembuh, penuntun, atau pembawa cahaya bagi orang lain. Sejak kecil, anak Pon sudah terbiasa menahan tangis dalam diam, menutupi luka dengan senyum tipis, dan berdiri meski hatinya runtuh. Dari sinilah terbentuk kepribadian mereka yang tangguh, meski sering disalahpahami sebagai keras hati atau dingin. Masa kecil Pon ibarat sebilah keris yang baru ditempa. Prosesnya penuh dengan pukulan palu, gesekan besi, dan panas api yang membakar. Sakit, melelahkan, tetapi tanpa itu keris takkan pernah memiliki bilah yang tajam dan kuat. Begitu pula dengan anak Pon. Masa kecil mereka adalah pangkal dari jiwa luar biasa yang kelak akan lahir. Luka-luka yang mereka alami bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memahat jati diri mereka. Dan ketika anak Pon menatap langit malam, dalam diam mereka sering bertanya pada semesta, "Mengapa aku harus merasakan ini semua?" Pertanyaan itu mungkin tak segera terjawab, namun suatu hari mereka akan mengerti bahwa setiap luka adalah tanda, setiap air mata adalah doa, dan setiap kesepian adalah jalan menuju takdir besar. Kesepian yang mengajarkan makna. Jika masa kecil Pon adalah luka yang membentuk jiwa, maka masa remajanya adalah kesepian yang mengajarkan makna. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang kerap merasa berbeda dengan orang lain. Teman-teman sebaya mungkin sibuk tertawa, bermain atau mengejar popularitas, tetapi Pon sering memilih menyendiri, larut dalam pikirannya sendiri. Ada rasa terasing yang sulit mereka jelaskan, seolah dunia tidak pernah benar-benar mampu menerima mereka sepenuhnya. Kesepian ini bukan hanya karena faktor luar, melainkan juga dari dalam diri mereka. Jiwa Pon sejak awal memang dirancang untuk berjalan di jalur yang sunyi. Semesta memberikan ruang bagi mereka untuk merenung, untuk mendengar bisikan hati, dan untuk melihat kehidupan dari sisi yang tidak banyak orang pahami. Di saat orang lain sibuk mengejar kebahagiaan semu, Pon justru memeluk sepi, menatap kosong ke arah langit, dan mencari makna di balik bintang-bintang. Dalam primbon Jawa, Pon sering diibaratkan seperti rembulan yang terbit sendirian di langit malam. Ia indah tapi jauh, ia bercahaya tapi dingin. Kesepian itu meskipun menyakitkan, adalah guru paling setia bagi Pon. Dari sana mereka belajar arti keteguhan, belajar berbicara dengan diri sendiri, dan belajar mengasah intuisi yang menjadi anugerah terbesarnya. Banyak Pon yang menemukan jalan spiritual di masa remajanya. Mereka mungkin tertarik dengan doa, meditasi, atau sekadar duduk lama dalam diam, sambil merasakan denyut kehidupan. Ada pula yang menuliskan isi hatinya dalam bentuk puisi, melodi, atau gambar. Kesepian mereka melahirkan kreativitas, seolah jiwa mereka ingin bersuara melalui karya. Namun jangan salah, kesepian Pon juga sering membuat mereka rapuh. Ada masa-masa di mana mereka merasa hampa. Tidak ada yang benar-benar memahami isi hati mereka. Mereka bisa tersenyum di depan orang banyak, tetapi setelah itu menutup pintu kamar dan menangis sendirian. Mereka terbiasa menanggung beban perasaan tanpa membaginya dengan siapapun. Dari luar mereka terlihat kuat, dari dalam, hati mereka penuh luka yang terus berdarah. Tetapi disitulah letak keajaibannya. Dari kesepian itu, Pon belajar sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, ketahanan jiwa. Mereka belajar berteman dengan diri sendiri, belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keramaian, tetapi dari kedamaian hati. Perlahan mereka menyadari bahwa kesepian bukan musuh, melainkan sahabat yang mengajarkan makna hidup. Kesepian mengajarkan Pon untuk lebih mendengar bisikan semesta. Mereka menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda, lebih mudah merasakan getaran energi, bahkan sering mendapat firasat yang terbukti benar. Jiwa mereka seperti pintu yang terbuka pada hal-hal gaib, pada rahasia alam yang tersembunyi. Inilah yang membuat Pon sering dianggap memiliki mata batin yang tajam, meski mereka sendiri jarang menyadarinya. Setelah luka masa kecil dan kesepian remaja, perjalanan Pon tidak berhenti di sana.
Justru semakin mereka beranjak dewasa, ujian hidup berubah menjadi sesuatu yang lebih menusuk. Pengkhianatan. Orang-orang yang lahir pada weton pon seringkali dikhianati oleh mereka yang paling dekat, entah itu sahabat pasangan, bahkan keluarga sendiri. Luka yang lahir dari pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada luka masa kecil, sebab kali ini mereka sudah mulai mengerti arti kepercayaan, dan ketika kepercayaan itu dihancurkan, jiwanya terguncang hebat. Primbon Jawa menyebut pon sebagai weton yang ditarik oleh api karma. Api inilah yang sering datang dalam wujud pengkhianatan. Tidak sekali dua kali pon merasakan janji yang diingkari, cinta yang dikhianati, atau persahabatan yang berakhir dengan tikaman dari belakang. Bagi orang lain, hal ini mungkin membuat mereka hancur, kehilangan arah, bahkan putus asa. Tetapi bagi pon, pengkhianatan adalah bara api yang justru menempa jiwanya semakin kuat. Bayangkan sebilah pedang yang sudah ditempa panas dan pukulan. Agar semakin tajam, ia harus masuk ke bara api sekali lagi. Demikianlah pon. Setiap kali dikhianati, hatinya memang hancur, tapi dari kehancuran itu lahirlah kekuatan baru. Mereka belajar untuk tidak menggantungkan diri pada manusia, melainkan pada kekuatan diri sendiri dan restu semesta. Pengkhianatan membuat pon belajar mengenal siapa kawan sejati dan siapa yang hanya singgah sementara. Mereka memahami bahwa tidak semua senyum adalah tulus, tidak semua kata manis bermakna setia. Hati pon mungkin mudah terluka, tetapi sekali mereka belajar, luka itu berubah menjadi tameng. Semakin sering dikhianati, semakin kuat mereka berdiri. Ada sebuah mitos Jawa yang mengatakan bahwa orang pon tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Mereka mungkin tertipu sekali, tetapi setelah itu mata batin mereka semakin tajam. Mereka bisa membaca gelagat orang, bisa merasakan energi palsu dari senyum yang menipu, bahkan bisa mengetahui arah niat seseorang sebelum terucap. Dari sinilah lahir kelebihan pon yang jarang dimiliki weton lain. Intuisi yang terlatih dari luka. Namun pengkhianatan bukan sekadar membuat mereka waspada. Lebih dari itu, pengkhianatan menyalakan api dalam jiwa. Api itu bisa berupa semangat untuk bangkit, keberanian untuk melawan, atau tekad untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan hancur hanya karena dikhianati. Banyak pon yang justru menemukan arah hidupnya setelah dikhianati, seolah pengkhianatan itu adalah pintu menuju jalan baru yang lebih besar. Meski demikian, api pengkhianatan ini juga bisa membakar dari dalam. Jika pon tidak mampu mengendalikannya, mereka bisa terjerumus pada dendam. Jiwa mereka bisa menjadi keras, penuh kemarahan, bahkan tega menutup hati dari siapapun. Namun, pon sejati akan memilih jalan lain. Membiarkan api itu membakar kelemahan mereka, bukan membakar diri mereka sendiri. Pada akhirnya, pengkhianatan hanyalah salah satu ujian besar yang dirancang semesta untuk pon. Pertemuan dengan dunia spiritual. Setelah melalui luka masa kecil, kesepian remaja, dan pengkhianatan yang membakar jiwa, orang-orang pon akhirnya dipertemukan dengan pintu yang lain, dunia spiritual. Pintu ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian pengalaman batin yang membuat mereka semakin peka terhadap hal-hal gaib dan energi halus di sekitar mereka. Jiwa pon memang berbeda. Mereka dilahirkan dengan kepekaan tinggi, sehingga mudah merasakan getaran yang tidak tertangkap oleh mata biasa. Saat orang lain hanya melihat gelap malam, pon dapat merasakan adanya sesuatu yang hadir, entah itu sekadar energi atau sosok gaib yang menunggu. Saat orang lain sibuk dengan urusan duniawi, pon sering terseret dalam perenungan panjang, seolah ada suara gaib yang berbisik dari balik sunyi. Pertemuan dengan dunia spiritual sering dimulai dari mimpi. Banyak pon yang mengaku mendapat mimpi-mimpi aneh, bertemu orang yang sudah tiada, diajak berjalan ke tempat asing, atau mendengar pesan yang samar tapi terasa nyata. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat dari alam gaib bahwa jiwa pon mulai disentuh oleh kekuatan yang lebih besar. Tak jarang, mereka juga mengalami kejadian mistis di dunia nyata. Misalnya, firasat mereka sering terbukti benar. Hanya dengan sekali tatap, pon bisa merasakan niat seseorang. Atau saat tubuh mereka merinding tanpa sebab, biasanya memang ada energi yang sedang mendekat.
Kemampuan ini membuat Pon terlihat berbeda, bahkan menakutkan, di mata orang-orang yang tidak mengerti. Primbon Jawa menyebut Pon sebagai weton yang dekat dengan tirai gaib. Mereka adalah jiwa-jiwa yang diberi kesempatan untuk menyentuh lapisan tipis antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Maka tidak heran jika banyak orang, Pon yang kelak menekuni jalan spiritual menjadi perantara doa, penyembuh, atau sekadar orang bijak yang dihormati karena wawasannya. Namun, jalan ini tidak selalu mudah. Pertemuan dengan dunia spiritual juga bisa membawa rasa takut. Pon mungkin merasa dihantui oleh bayangan atau mendengar suara yang tidak didengar orang lain. Mereka bisa merasa kewalahan, seolah panca indera mereka tidak lagi terbatas pada dunia nyata. Jika tidak dibimbing, Pon bisa kehilangan arah, terjebak dalam ketakutan, atau bahkan merasa dirinya terganggu. Tetapi bagi Pon yang mampu mengolahnya, dunia spiritual adalah berkah. Dari sanalah mereka menemukan ketenangan, menemukan jawaban atas luka yang dulu mereka pertanyakan. Mereka belajar bahwa setiap kesepian adalah jalan menuju hening batin, dan setiap pengkhianatan adalah api yang membersihkan jiwa untuk siap menerima cahaya. Pertemuan dengan dunia spiritual juga membuat Pon lebih bijak dalam memandang kehidupan. Mereka sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang harta atau status, melainkan tentang keseimbangan energi, hubungan dengan semesta, dan pengabdian pada sesuatu yang lebih besar. Jiwa Pon yang dahulu penuh luka kini perlahan menemukan penawar. Titik balik kehidupan Pon, setiap perjalanan hidup memiliki saat di mana semua luka, kesepian, dan pengkhianatan menemukan artinya. Bagi orang Pon, saat itu disebut titik balik kehidupan. Tidak ada waktu yang pasti kapan titik balik itu hadir, karena setiap jiwa Pon memiliki jalannya masing-masing. Ada yang menemukannya saat usia muda, ada yang baru menyadarinya setelah rambut memutih. Namun satu hal yang pasti, titik balik itu selalu datang. Dan saat datang, hidup Pon tidak akan pernah sama lagi. Titik balik bagi Pon sering diawali dari kejatuhan. Mereka bisa kehilangan segalanya, harta, cinta, bahkan harapan. Saat itulah semesta seakan menguji. Apakah mereka akan menyerah atau justru bangkit dengan wajah baru? Banyak Pon yang justru menemukan jati dirinya ketika berada di titik terendah. Dari kesunyian terdalam, dari tangisan paling sepi, lahirlah kekuatan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Dalam Primbon Jawa, titik balik Pon sering digambarkan seperti mentari yang muncul setelah malam gelap. Semalam penuh kesunyian, penuh rasa dingin, penuh rasa takut. Namun begitu fajar datang, segalanya berubah. Matahari menyinari bumi, dan kehidupan kembali berdenyut. Begitu pula Pon. Setelah melalui malam panjang penderitaan, mereka akan melihat cahaya yang selama ini ditunggu. Bagi sebagian Pon, titik balik itu datang melalui keberanian mengambil keputusan besar, meninggalkan pekerjaan lama yang mengekang, berani keluar dari lingkaran toksik, atau memilih jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Keputusan itu memang sulit, tetapi setelah melakukannya, mereka merasakan beban di hati mulai terangkat, dan jalan baru terbuka lebar. Bagi yang lain, titik balik datang melalui perjumpaan dengan seseorang, guru, sahabat atau pasangan sejati, yang hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangkitkan. Orang ini menjadi cahaya bagi Pon, memberikan semangat, membuka wawasan, dan menyadarkan bahwa mereka tidak sendirian. Pertemuan ini bukan kebetulan, ia adalah takdir yang memang sudah disusun semesta sejak awal. Ada pula Pon yang menemukan titik baliknya dalam spiritualitas. Mereka benar-benar pasrah pada Tuhan, melepaskan semua dendam dan rasa sakit, lalu menemukan kedamaian batin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari kepasrahan itu, hidup mereka perlahan berubah. Rezeki mengalir dari arah yang tak terduga. Hubungan yang retak perlahan pulih, dan jiwa yang dulu penuh luka kini mulai tenang. Titik balik kehidupan Pon bukan sekadar perubahan nasib, melainkan perubahan kesadaran. Mereka mulai melihat bahwa semua luka masa lalu bukanlah beban, melainkan persiapan. Semua kesepian bukanlah kutukan, melainkan jalan sunyi untuk menemukan kedalaman diri. Semua pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan api yang menguatkan. Ketika Pon mencapai titik balik ini, auranya berubah.
Mereka tampak lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berwibawa. Orang-orang yang dulu meremehkan mereka kini justru datang meminta nasihat. Takdir luar biasa yang menanti Pon setelah melewati jalan panjang penuh luka, kesepian, pengkhianatan, dan akhirnya bertemu dengan dunia spiritual serta titik balik kehidupan. Orang-orang Pon akhirnya dipertemukan dengan bagian terakhir dari perjalanan. Mereka takdir luar biasa. Takdir ini bukan sekadar keberhasilan duniawi, melainkan sebuah keagungan jiwa yang membuat kehidupan Pon berbeda dari kebanyakan orang. Takdir luar biasa Pon biasanya hadir dalam bentuk kejayaan setelah penderitaan panjang. Mereka yang sejak kecil terbiasa menghadapi kesulitan, kelak diberi kemampuan untuk meraih keberhasilan yang besar. Banyak Pon yang akhirnya dikenal sebagai tokoh berpengaruh, pemimpin, atau pribadi yang dihormati karena kebijaksanaan dan wibawanya. Luka-luka masa lalu mereka berubah menjadi pelajaran, dan kesabaran mereka berbuah menjadi kepercayaan dari semesta. Primbon Jawa menggambarkan Pon sebagai weton yang sinar hidupnya baru tampak setelah melewati gelap. Artinya takdir mereka tidak muncul sejak awal, melainkan di akhir perjalanan. Semakin berat ujian yang dialami, semakin besar pula keberhasilan yang menanti. Maka jangan heran jika banyak Pon yang di masa mudanya hidup sederhana, bahkan penuh penderitaan, tetapi di masa dewasanya justru mencapai kejayaan yang tidak disangka-sangka. Takdir luar biasa Pon juga terletak pada kemampuan spiritualnya. Jiwa mereka yang ditempa oleh luka dan kesepian membuat mereka lebih peka terhadap dunia batin. Mereka mampu menjadi penyembuh, penasihat, atau bahkan guru bagi banyak orang. Suara mereka didengar, bukan karena kerasnya, melainkan karena kedalaman makna di balik setiap kata. Aura mereka membawa ketenangan, membuat orang merasa aman berada di dekat mereka. Selain itu, Pon seringkali memiliki rezeki besar di balik perjuangan panjang. Tidak jarang setelah melewati titik balik, kehidupan mereka dipenuhi kemudahan. Pintu rezeki terbuka lebar, kesempatan datang bertubi-tubi, dan mereka dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung langkahnya, seolah semesta sedang membalas semua air mata yang pernah mereka teteskan. Namun takdir luar biasa Pon bukan hanya tentang keberhasilan materi. Lebih dari itu, takdir mereka adalah menjadi cahaya bagi orang lain. Mereka yang dulu dikhianati, kini menjadi tempat orang mencari perlindungan. Mereka yang dulu kesepian, kini dikelilingi orang-orang yang mencintai tulus. Mereka yang dulu penuh luka, kini menjadi penyembuh luka bagi banyak hati. Inilah paradoks indah dalam kehidupan Pon. Semakin dalam luka yang mereka alami, semakin besar cahaya yang mereka bawa. Semakin panjang kesunyian yang mereka lewati, semakin luas kebijaksanaan yang mereka miliki. Semakin pahit pengkhianatan yang mereka rasakan, semakin kuat jiwa mereka memeluk kehidupan. Takdir luar biasa Pon adalah bukti bahwa semesta tidak pernah salah memilih jiwa. Semua penderitaan yang mereka alami sejak kecil bukanlah kebetulan, melainkan persiapan. Luka yang menjadi jalan menuju cahaya. Perjalanan hidup orang Pon adalah kisah panjang yang penuh paradoks. Luka yang menyembuhkan, kesepian yang mendewasakan, pengkhianatan yang menguatkan, hingga titik balik yang menuntun mereka pada takdir luar biasa. Jika ditilik dari luar, jalan hidup Pon tampak penuh penderitaan. Namun jika dipandang dari mata batin, setiap luka yang mereka alami adalah pijakan menuju keagungan jiwa. Pon adalah jiwa yang dipilih semesta untuk melalui jalan berat, karena hanya dengan cara itu mereka bisa menemukan kekuatan sejati. Masa kecil penuh luka mengajarkan mereka arti bertahan. Kesepian mengajarkan arti mendengar suara hati. Pengkhianatan mengajarkan arti waspada dan kejujuran batin. Pertemuan dengan dunia spiritual membuka mata mereka pada rahasia kehidupan. Titik balik membangkitkan mereka dari kegelapan. Dan akhirnya, takdir luar biasa menjadi hadiah dari semua air mata yang pernah tertetes. Hidup Pon adalah gambaran nyata bahwa penderitaan bukanlah kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Jiwa mereka yang dulu rapuh kini menjadi kuat, yang dulu sendiri kini menjadi cahaya, yang dulu penuh luka kini menjadi penyembuh. Mereka bukan sekadar bertahan hidup, tetapi bangkit sebagai pribadi yang membawa makna bagi orang lain. Dalam Primbon Jawa, Pon digambarkan sebagai weton yang
Cahaya sejatinya baru tampak setelah melalui gelap panjang. Makna ini adalah kunci untuk memahami Pon. Mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Justru semakin banyak luka yang mereka alami, semakin besar pula cahaya yang mereka bawa. Maka bagi siapapun yang lahir di Weton Pon, jangan pernah merasa rendah diri atau terkutuk karena perjalanan hidup yang berat. Luka-luka itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan luka menjadi alasan untuk menyerah, tetapi jadikan ia bahan bakar untuk melangkah menuju cahaya. Dan bagi orang lain yang bertemu Pon dalam hidupnya, berhati-hatilah. Jangan meremehkan mereka hanya karena tampak rapuh. Jangan mengkhianati mereka hanya karena terlihat lemah. Sebab di balik luka yang mereka sembunyikan, ada jiwa yang luar biasa kuat, yang kelak akan berdiri lebih tinggi dari yang pernah Anda bayangkan. Akhirnya kisah Pon adalah kisah tentang transformasi. Dari luka menjadi kebijaksanaan, dari kesepian menjadi kekuatan, dari pengkhianatan menjadi cahaya, dan dari kegelapan menuju takdir luar biasa. Semesta telah menulis jalan mereka dengan tinta air mata, tetapi juga memberikan hadiah berupa keagungan jiwa. Pon adalah bukti bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua luka adalah guru, semua air mata adalah doa, dan semua kesepian adalah jalan menuju cahaya. Hidup mereka memang penuh luka, tetapi pada akhirnya, takdir mereka sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.